Halo guys, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, selamat siang. Ini kita lanjut lagi guys, video penyiraman tanaman kita ya. Semoga ibu-ibu di luar sana tidak merasa bosan dengan video-video saya. Hari ini kembali kita menyiram lagi. Ini terong kita yang sangat panjang guys, penampakan terong panjang. Ini pepaya kita taruh di tempat bedengan mulsa sayur. Jadi kita kasih jarak ya, untuk batas pepaya. Untuk penyiraman sayur-sayur kita tidak usah terlalu lama guys, karena memang dia setiap hari kena penyiraman. Jadi di sini ada nanas, terong, itu di sana ada anggur, kembali ada tanaman tumpang sari, ada ketimun, kacang panjang, daun kacang, kangkung, pare, semuanya ada guys. Terlebih yang satu bibit saya baru tanam itu adalah gambas 1 meter ya. Jadi untuk gambas 1 meter itu baru panjangnya sejengkal, dia belum terlalu panjang. Lihat kangkung-kangkungnya guys, ini tanaman kangkung sudah setahun yang lalu saya tanam ya. Jadi cara panennya kita tidak mencabut tapi memotong, memangkas. Jadi untuk kangkung-kangkung kita cukup sekali tanam tapi berkali-kali panen ya. Kita bisa berkali-kali panen. Kalau kita menanam kita bisa berkali-kali panen. Jadi lihatlah guys, tumbuhnya sangat subur tanpa pemupukan pestisida atau urea. Kadang petani itu menyemprot sayur kangkung mereka itu dengan urea ya guys. Jadi untuk yang suka mengkonsumsi kangkung beli di pasar, tolong penyucian kangkungnya minimal sampai 5 kali, karena mengandung pupuk urea. Bukan sekedar cuma membagikan tips, bukan menakuti Anda untuk tidak membeli kangkung di pasar, tapi sekedar membagi tips bahwa di dalam pupuk urea itu masih tersisa. Jadi kangkung yang harus kita konsumsi itu harus dicuci dalam air yang mengalir ya guys. Ini cuma sebagai tips, bukan menakuti Anda untuk tidak memakan kangkung di pasar. Cuma sebaiknya kalau Anda ingin memasak sayur yang ada di pasar dan dia sangat penampilannya sangat bagus, tidak berlubang-lubang, yakinlah bahwa itu sudah terkena dengan semprotan urea dari petani. Karena tidak bisa disalahkan petani juga ya guys, karena mereka memang sekedar menanam dan menghasilkan sayur yang bagus. Bagaimana caranya ya, mereka harus mengandalkan pupuk urea. Jadi untuk dampak pupuk urea itu kita tidak rasakan hari ini. Ini guys, tanaman cabai termahal saya. Jadi kalau di luar sana cabai ini harganya 300 juta per kilogram. Imagine kah guys. Tapi kalau untuk di Indonesia tentu saja cabai seharga itu mungkin tidak ada peminatnya. Tapi saya coba terus menanam dan
Untuk melihat hasilnya belum ada, cuma saya juga penasaran bagaimana bentuk cabai termahal di dunia itu. Jadi Anda bisa buka di YouTube cabai termahal di dunia itu seperti apa. Dan inilah yang saya tanam. Ini bibitan pete ya guys. Ini pesanannya Ibu Dokter Hamsakir. Jadi ini untuk di kebun dia. Jadi untuk Ibu Dokter, tanaman petenya sudah jadi, sudah ada ya. Tinggal tunggu bagaimana nanti pembentukan tanaman ini, kapan bisa diangkut di kebun. Dan ini kita pakai 100% media tanam kompos. Jadi ini 100% ya media tanam tanpa ada campuran tanah dan sekam. Untuk cabai ini pesanannya Ibu Agustina. Jadi Ibu Agustina ini memesan cabai termahal di dunia ini 5 pohon dan minta dibesarkan dulu baru dia bisa angkut ke rumahnya. Jadi seperti itu ya guys, perlakuan tanaman kami sehari-hari. Ini aku sudah tanam cemangi dengan musim yang sepanas ini. Mungkin impossible ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau, tidak ada yang tidak mungkin guys. Semuanya akan bisa saja terjadi, karena di negara-negara Arab yang tekstur tanahnya saja itu dibilang pasir, tapi mereka bisa bertanam dengan sistem kultur jaringan. Mereka bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang tidak bisa kita percaya bahwa tomat itu bisa sampai ratusan buah sampai ribuan buah dalam satu pohonnya. Dan itu akan saya tanam di sini guys. Saya akan coba mengedukasikannya di sini. Tanaman tomat yang super duper banyak buah itu dalam satu pohon bisa menghasilkan buah sampai ribuan. Itu akan saya tanam di sini guys. Jadi untuk pemesanan bibit saya melakukannya di Shopee. Saya membelinya lewat Shopee ya, aplikasi Shopee. Jadi apapun yang ingin saya tanam, bibit mudah saya dapatkan. Ini saya perlihatkan pete ya guys, yang kemarin kita panen itu masih banyak buahnya di atas. Ini baru satu pohon, masih ada pohon satunya lagi ya guys. Jadi pete sana cuma karena tinggi, jadi susah untuk memanjatnya. Jadi kita memang tidak bisa mak jolok, dibilang orang sini tidak bisa mak jolok nih, harus dipanjat. Ini guys, jadi tanaman kita gemuk-gemuk karena kebutuhan airnya dia dapat. Jadi di sini ada sawi, bayam-bayam, terong-terong. Jadi saya taruh di sini saja ya guys. Di sini ada juga tanaman gambas yang 1 meter itu yang saya bilang guys. Ada madu air, ada labu air. Labu air itu untuk pasar di Palopo itu saya belum temukan penjualannya. Jadi mungkin penanamannya baru di sini. Kalau Palopo ya. Kalau Palopo maksud saya, bukan daerah yang lain. Nah, jadi mencoba menanam sayur yang tidak saya temukan di pasar, dan saya coba di sini dengan iklim yang sama di Jawa sana atau di Medan yang terkenal dengan sayur.
apapun yang mereka tanam saya harus bisa menanamnya. Itu adalah PR buat saya. Jadi ini guys, cantik banget penampakan cabai termahal di dunia ini guys. Saya juga akan coba pesan cabai Carolina Reaper, terus pesan cabai-cabai unik. Jadi semakin terpanggil untuk memberikan kebun saya ini tanaman-tanaman yang lain daripada yang lain. Karena untuk apa saya tanam yang ada di pasar kalau orang bisa temukan di pasar sini, jadi harus tanam yang tidak ada di pasar sini, seperti itu. Jadi memang otak saya ini agak sedikit kotor ya guys, karena tidak ingin melihat sesuatu yang sudah saya lihat. Saya ingin, ini ketimun ya, jadi ini ketimun Jepang guys, ketimun Jepang terong-terong, kacang panjang 1 meter. Jadi apa yang saya tanam ini memang size-nya jumbo-jumbo ya guys. Kalau rasa semua sama, cuma dalam hal menanam dan kepuasan kita kalau melihat tanaman kita gemuk dan subur itu memang beda ya guys. Di sana ada gamba 1 meternya sudah mulai tumbuh. Nanti kita tinggal melihat bagaimana pertumbuhannya 1 bulan ke depan. Dan tentu saja semoga ibu-ibu bisa terpanggil hatinya atau tertarik untuk melakukan apa yang saya lakukan. Karena jujur ibu-ibu, apa yang saya lakukan ini sangat bermanfaat. Jangan ada kata malu, ragu, atau sungkan untuk melakukan semua ini, karena di sini bukan sesuatu yang memalukan ya, tapi di sini adalah sesuatu yang membanggakan ibu-ibu. Saya bukan pendeta atau ustaz yang pandai berkhotbah, cuma bisa menyuarakan apa yang mungkin selama ini ibu-ibu tidak pernah dengar, atau apa yang selama ini ibu-ibu tidak pernah tahu. Saya coba membagi apa yang saya rasakan kepada ibu-ibu, bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita petik ibu-ibu. Jadi rajin-rajinlah menanam sayur biar sering-sering metik sayur. Begitu maksudnya, konsepnya Bu Ibu. Jadi bukan sekedar banyak bicara, menggurui atau bagaimana, cuma berbagi ilmu aja. Karena apa yang saya rasakan di luar ekspektasi saya, di luar harapan saya, bahwa wow, saya bisa seperti ini. Berarti ibu-ibu bisa seperti saya kan? Karena apa yang tidak mungkin itu, impossible itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Contohnya saya ibu-ibu, dalam kesehari-harian saya, mungkin ibu-ibu bisa yang biasa mengikuti saya ya, terlalu banyak beragam lah aktivitas hidup saya, tidak monoton, tidak berjalan di tempat. Jadi apa yang saya lakukan, yang saya suka, itu yang saya kerjakan dan coba saya bagi kepada ibu-ibu. Jadi lihatlah, ini saya kerjakan sendiri ya Bu Ibu, tanpa pekerja. Jadi ini saya lakukan step by step, perlahan-lahan, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Tak apalah muka kita sedikit hitam, ada kita pakai aloe vera. Sebelum ke kebun kita pakai aloe vera atau lidah buaya. Jadi banyak jalan menuju ke rumah. Jangan takut hitam, jangan takut kumal, kucel, hanya karena nyiram-nyiram tanaman seperti ini. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat mengasihkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bisa melakukannya,
saya yakin ada satu kesenangan tersendiri yang akan ibu-ibu rasakan, karena sedikit banyaknya seperti itulah yang saya rasakan sekarang. Tanamannya super gemoy. Bagaimana saya memetik cabai ketika saya ingin memasak, atau saya memetik sayur kemudian saya masak, dan betapa manisnya sayur-sayur itu. Lihat ibu-ibu, tomat ada, cabai ada, daun bawang ada, terong, sayur apapun ada, seledri ada. Jadi tinggal bagaimana lah caranya mengelola apa yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang lezat di meja makan. Cuma itu, jangan sampai apa yang ada ini cuma bisa saya pandang, bisa saya puas mata, tapi tidak bisa puas mulut. Jadi tentu saja semua ini saya olah menjadi sesuatu yang nikmat di meja makan, dan bisa saya nikmati bersama keluarga saya. Oke ibu-ibu, semoga bisa terinspirasi dengan apa yang saya bagikan hari ini. Dan kembali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah malu berkreasi. Tetaplah menjadi diri kita sendiri, tak perlu menjadi orang lain, karena pribadi yang munafik itu sangat dibenci ya. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan tanpa harus melihat apa yang orang lain lakukan. Begitu ya ibu-ibu. Ini cabai-cabai termahal saya sudah gemoy, sudah gendut-gendut. Kita tinggal menunggu bagaimana penampakan buahnya nanti, karena kalau saya melihatnya dia sudah mulai mengeluarkan putik bunga. Itu durian-duriannya ibu-ibu pada berjatuhan. Itu durian pada rontok. Jadi memang seperti itu. Jadi di atas itu penuh dengan durian ya ibu-ibu, durian. Kemarin tuh buahnya sampai ribuan, tapi ini sudah tinggal ratusan aja. Ada beberapa yang kita tinggal menunggu jatuhnya karena buahnya bersusun. Kita tinggal menunggu jatuhnya saja. Jadi kalau sudah ada yang wangi, berarti durian kita sudah matang. Gimana ibu-ibu? Semoga Anda tertarik dengan apa yang saya bagikan hari ini, menjadi acuan pada diri Anda bahwa apa yang kita lakukan itu sangat bermanfaat bagi keluarga Anda. Oke ibu-ibu, next video, see you, bye bye.